Berikut merupakan alat dan bahan yang kami gunakan pada saat pembuatan balsem jahe. Alat yang digunakan pada saat pembuatan balsem jahe diantaranya pengupas jahe, pemarut jahe, pisau, kompor, tempat kukusan, wadah, timbangan, dan sendok. Kami juga menggunakan wadah botol yang berkapasitas sebesar 20 ml dan melekatkan label balsem jahe kami pada botol tersebut. Bahan yang digunakan pada saat pembuatan balsem jahe diantaranya jahe, vaselin, peppermint, stearic acid, minyak zaitun, dan mentol. Berikut adalah bisnis modal kanvas yang telah kami rancang terhadap produk kami balsem jahe. Selanjutnya, masing-masing dari kami akan menjelaskan dan memaparkan tiap-tiap elemen dari bisnis modal kanvas kelompok kami. Elemen pertama yang harus dimiliki dalam memulai bisnis modal kanvas ini adalah menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Elemen ini disebut customer segment atau segmentasi konsumen. Customer segment dari produk kami yang pertama, penderita rematik. Seperti yang kita ketahui, jahe mengandung antiinflamasi yang berkhasiat untuk menghilangkan nyeri rematik. Yang kedua, kepada masyarakat umum yang menggunakan sosial media.
di mana untuk konsumen dari luar Toba Samosir tetap dapat membeli balsam jahe ini secara online melalui Shopee dan dapat memperoleh informasi melalui Instagram resmi balsam jahe ini. Yang ketiga, kepada masyarakat Toba Samosir yang menggunakan balsam sebagai penghangat tubuh dan dapat membelinya secara langsung di apotek maupun toko obat yang ada di sekitaran Toba Samosir. Elemen kedua adalah value proposition. Value proposition merupakan keunggulan produk yang berisi tentang apa saja poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya. Kelebihan dan keunggulan produk kita dibandingkan pesaing adalah hal yang harus dituliskan di value proposition. Value proposition pada produk balsam jahe diantaranya: yang pertama, balsam berbahan baku jahe yang dapat meredakan rasa nyeri terhadap penderita rematik. Yang kedua, mengatasi rasa pusing, pilek, masuk angin, dan menghangatkan badan. Seperti yang kita ketahui, Toba Samosir merupakan daerah yang dingin, sehingga sangat dibutuhkan balsam sebagai penghangat tubuh. Yang ketiga, balsam jahe sebagai inovasi baru balsam berbahan alami. Sudah banyak balsam yang beredar di pasaran, tetapi belum memanfaatkan jahe sebagai bahan bakunya. Ada berbagai macam khasiat jahe bagi kesehatan. Yang pertama, mengatasi masalah pencernaan. Yang kedua, mengurangi mual. Yang ketiga, mengurangi rasa sakit. Yang keempat, membantu proses detoksifikasi. Yang kelima, pencegahan penyakit kulit. Yang keenam, anti penuaan dan kanker. Yang ketujuh, anti peradangan. Yang kedelapan, menurunkan glukosa darah sampai kolesterol. Dan yang kesembilan, memperkuat sistem imun. Poin keempat pada value proposition produk balsam jahe adalah meningkatkan daya saing balsam yang telah ada di pasaran. Selanjutnya ada channel. Jadi, channel ini cara kita menjangkau agar produk yang kita pasarkan sampai ke tangan konsumen. Pada produk balsam jahe ini, kami menjangkau konsumen menggunakan yaitu yang pertama Shopee. Kami akan memasarkan produk balsam jahe kami ini melalui Shopee agar konsumen yang tidak bisa membeli secara offline tetap dapat menikmati balsam jahe ini dengan membelinya secara online melalui Shopee. Hal ini juga membantu para konsumen yang berada di luar kawasan Toba Samosir untuk tetap menikmati manfaat balsam jahe ini. Yang kedua, melalui media sosial, yaitu Instagram. Kami akan men-share foto produk, manfaat produk, video produk, dan sebagainya di Instagram sebagai bentuk media promosi. Yang ketiga adalah iklan melalui influencer. Agar produk balsam jahe kami ini lebih dikenal oleh banyak orang, kami akan menggunakan jasa influencer untuk mempromosikan produk kami. Ada customer relationship. Customer relationship ini bagaimana cara kita berinteraksi untuk menjaga loyalitas konsumen terhadap produk kita. Yang akan kami lakukan adalah yang pertama, memberikan diskon dan promo di hari besar atau tanggal tertentu. Hal ini bertujuan agar memperoleh konsumen sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kami akan memberikan respon yang cepat tanggap dan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen agar konsumen merasa puas terhadap produk dan layanan yang akan kami tawarkan. Dalam bisnis model kanvas, terdapat revenue stream. Secara sederhana, revenue stream dapat didefinisikan sebagai sumber utama bisnis dalam mendapatkan pemasukan.
Jadi pengertian dari istilah ini sendiri secara luas berarti berkaitan dengan dana yang dimiliki perusahaan untuk dikembangkan atau dikelola. Aliran dana yang dimiliki perusahaan sendiri berkaitan dengan dari mana dana itu berasal, seperti produksi penjualan, investasi, penjualan aset, dan lain sebagainya. Jadi istilah ini menurut pada pengertiannya bisa disebut sebagai sebuah kegiatan transaksi yang berulang guna mendapatkan dana berkelanjutan. Untuk revenue stream atau aliran dana kami di sini dengan jenis transaction revenue, yakni penjualan balsem yang dilakukan secara online dan offline atau khusus untuk daerah atau bahasa Mesir. Transaction revenue ini sendiri merujuk pada kegiatan mendapatkan aliran dana dengan menggunakan sistem transaksi dalam sekali pembayaran oleh pelanggan. Pada jenis transaksi ini, perusahaan atau pelaku bisnis bisa mendapatkan dana secara langsung dari konsumen setelah menjual produk itu sendiri. Dalam bisnis model kanvas, terdapat juga key resource yang dapat didefinisikan sebagai sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan agar key activities bisnis tersebut bisa dijalankan untuk mewujudkan value proposition yang dapat diberikan kepada konsumen. Untuk key resource dalam bisnis model kanvas kami sendiri, yang pertama, jahe sebagai bahan utama dalam pembuatan balsem ini. Yang kedua, alat pengolahan balsem, mulai dari alat penghalus jahe hingga alat untuk mengekstrak jahe tersebut. Yang ketiga, aplikasi e-commerce Shopee, yaitu untuk melakukan pemasaran produk bagi masyarakat umum yang ingin membeli produk kami secara online. Dan yang terakhir, yang keempat adalah media sosial Instagram sebagai media informasi pemasaran produk agar dapat diperkenalkannya produk kami secara luas untuk menarik calon konsumen baru. Selanjutnya adalah key activities. Key activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pasaran, dan lainnya. Untuk produk kami yaitu balsem jahe, key activities yang telah kami tentukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membeli hasil panen jahe dari petani. Yang kedua, mengolah jahe menjadi produk olahan balsem. Yang ketiga, melakukan promosi melalui media sosial. Dan yang terakhir adalah pencatatan semua transaksi yang terjadi. Selanjutnya, elemen ke-8 dari bisnis modal Canva kami yaitu key partnership. Key partnership berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partnership mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tetapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya seperti pemasok dan tim pemasaran. Sesuai dengan penjabaran key partnership yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka pihak-pihak yang kami libatkan untuk jalannya bisnis ini yang pertama adalah petani jahe di Toba Samosir. Mengapa? Karena jahe merupakan komponen paling utama dan penting dalam bisnis balsem jahe ini. Yang kedua, toko bahan kimia. Mengapa ini penting? Karena toko ini nantinya akan menyediakan bahan-bahan yang kami butuhkan untuk komponen pendukung. Yang ketiga, ekspedisi pengiriman barang.
Yang keempat, toko obat. Elemen yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Elemen terakhir ini tak kalah pentingnya dengan kedelapan elemen lainnya, yaitu struktur pembiayaan bisnis. Mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga dapat menentukan proporsi nilai yang tepat untuk pelanggan. Cost structure ataupun struktur biaya adalah segala biaya yang dikeluarkan, baik biaya untuk menghasilkan produk atau jasa, biaya aktivitas perusahaan, pembayaran ke key partner, dan biaya lainnya untuk menjalankan ide bisnis, atau bisa dikatakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proposition. Untuk bisnis yang akan kami buat dari kelompok 9 yaitu balsem dari jahe. Adapun biaya yang harus dikeluarkan meliputi yang pertama biaya bahan baku seperti jahe dan bahan baku lainnya. Yang kedua, biaya gaji pegawai. Yang ketiga, biaya saat proses pengolahan produk. Yang keempat, biaya marketing. Biaya ini adalah biaya yang paling penting yang harus dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Dan terakhir adalah biaya packaging.